Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang prisma segitiga. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang volume dan luas permukaan dari prisma segitiga. Perhatikan, ini merupakan gambar prisma segitiga. Jika kalian mau mempelajari bagaimana sifat-sifat dari prisma segitiga, kalian bisa menyaksikan atau melihat tayangan di video saya yang berjudul Membandingkan Bangun Ruang. Oke, kita akan menghitung yang pertama volumenya. Volume dari prisma segitiga. Bagaimana caranya? Masih ingat prisma itu apa ciri-ciri utama dari prisma? Ya, memiliki tutup dan alas yang sama. Paham? Kubus bisa juga kita sebut dengan prisma, yaitu prisma segi empat karena alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segi empat. Balok pun sama, bisa kita sebut dengan prisma, yaitu prisma persegi panjang. Alas dan tutupnya berbentuk persegi panjang. Tabung pun masih bisa dikatakan prisma, yaitu prisma lingkaran karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Karena ini prisma segitiga, perhatikan alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Paham ya nak? Oke, kita akan mencari volume. Volume dari prisma itu konsepnya adalah luas alas dikalikan tingginya atau tinggi dari prisma tersebut. Ya, kita perhatikan alasnya dulu. Alas dengan tutup sama ya, luas alasnya. Alas ini berbentuk apa nak? Segitiga. Oke, segitiga. Kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Jika kalian lupa materi tentang bangun datar, kalian bisa mempelajarinya lagi. Ya, luas dari segitiga. Segitiga ini siku-siku, berarti dia memiliki tiga sisi. Yang ketiga sisinya berbeda. Ada di sini, seumpama ini saya buat alasnya, kemudian ini tinggi dari segitiganya, dan ini merupakan sisi miringnya dari segitiga. Paham? Apabila segitiga siku-siku nanti diberitahu angkanya ada 3 di sini, kalian jangan sampai terkecoh. Paham? Biasanya yang tidak terpakai itu adalah sisi miring karena kita tidak butuh sisi miring. Ingat luas segitiga bagaimana nak? 1/2 dikali alas dikali tinggi. Paham? Nah, kita hanya butuh alas dan tingginya. Sisi miring tidak digunakan. Bagaimana sih ciri-cirinya? Biasanya kalau sisi miring itu merupakan bilangan atau angka yang paling panjang, ya, atau besar angkanya yang paling besar itu tidak digunakan karena itu merupakan sisi miring. Kalian nanti di SMP belajar tentang teorema Pythagoras, ya. Oke, luas alas. Bagaimana alas segitiga atau luas dari segitiga? 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ini merupakan luas dari alasnya, yaitu segitiga. Kemudian dikalikan tinggi prisma. Yang mana tinggi prismanya? Dari bawah sampai ke atas. Ini merupakan tinggi prismanya. Oke, jadi ada 2. Ada tinggi dari alas segitiganya, ada tinggi dari prismanya, keseluruhan bangun ruangnya. Paham? Kalikan lagi tinggi prisma. Ya, ini merupakan rumus dari volume. Oke, kita harus tahu dari mana asalnya itu rumus dari volume. Paham nak? Selanjutnya kita akan mencari rumus dari luas permukaan prisma segitiga. Perhatikan baik-baik nak. Oke, luas permukaan berarti bagian sisi-sisi dari bangun ruang tersebut. Oke, kita tahu di sini sisi pertama adalah alas dan tutupnya. Paham? Alas dan tutupnya berbentuk segitiga.
maka luas dari kedua segitiga ini nanti kita gabungkan. Kita buat saja berarti berapa nak? 2 dari luas alasnya. Bagaimana luas alas? Sama, 1/2 dikali alas dikali tinggi. Apakah sudah selesai? Belum, karena dia memiliki 3 sisi lain, yaitu sisi penutup di tengahnya. 1 bagian depan, 2 bagian kanan, 3 bagian kiri. Paham? Nah, sisi yang depan ini, apabila kita mencari luasnya, berhubungan dengan sisi miring dan juga tinggi prismanya. Ya sudah, berarti luasnya sisi miring dikali tinggi prisma. Lalu bagian kanan, hubungannya dengan tinggi prismanya dengan tinggi dari segitiga atau luas alasnya tadi. Lalu sisi yang sebelah kiri berhubungan dengan alas dari segitiganya dan juga tingginya. Jadi kalau kita buat di sini, nanti kita tambahkan sisi miring dikalikan tinggi, ditambah lagi tinggi dikali tinggi prisma, dan ditambah lagi alas dikali tinggi prisma. Oke? Pahami betul-betul ya nak? Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambarnya nak. Oke? Di sini kita mencari langsung 2 soal dari 1 gambar. Perhatikan soal nomor 1. Dia minta volume dari bangun ruang tersebut. Perhatikan. Lalu nomor 2-nya adalah luas permukaannya. Paham? Oke. Apabila kita lihat dari gambar, ini merupakan gambar dari prisma tegak segitiga. Memiliki alas, ada juga tinggi prismanya. Perhatikan di bagian alasnya nak. Oke, alasnya ada 5 cm, 12 cm, dan juga 13 cm. Oke, kita pertama mencari volumenya. Bagaimana rumus dari volume prisma segitiga nak? Luas alas dikali tinggi. Ingat selalu itu, alasnya berbentuk segitiga, berarti luasnya 1/2 dikali alas dikali tinggi, nanti dikalikan lagi tinggi dari prismanya. Oke, ini kita tidak usah menggunakan buka kurung. Paham? Kita cari dulu alas dari segitiganya. Yang mana? 5, 12, atau 13? Yang 5. Paham? 13 nanti apa tuh namanya? Sisi miring, tidak kita gunakan. Ingat, ciri-cirinya sisi miring adalah bilangan atau angka yang paling besar. Berarti itu sisi miringnya, tidak kita gunakan. Jangan sampai salah atau terkecoh, ya. Alasnya 5 cm. Lalu tinggi dari alas segitiganya ya, bukan tinggi prismanya. Berapa nak? 12 cm. Sedangkan tinggi prismanya berapa? 20 cm. Jika sudah seperti ini, boleh langsung kita kerjakan. 2 dengan 20 saja ya nak, kita sederhanakan, dibagi 21, dibagi 2, 10. Dengan 12 pun bisa ya. Kalau seperti ini sudah mudah. 5 dikali 12, 60. 60 dikali 10, 600 cm kubik, karena ada 3. Inilah volumenya. Sekarang kita ke nomor 2-nya, yaitu luas permukaan. Bagaimana rumus luas permukaannya nak? Luas dari alas dan tutupnya berarti ada 2 segitiga. Bagaimana luas segitiga? 1/2 dikali alas dikali tingginya. Kemudian kita tambahkan ketiga sisi yang tengahnya. Bagaimana? Sisi miringnya yang bagian depan kita kalikan tinggi prismanya. Kemudian kita tambah bagian tinggi dari alasnya ya. Kemudian kita kalikan tinggi prismanya. Ditambah lagi bagian alas segitiga dikalikan tinggi prismanya. Oke? Paham? Jangan bingung atau jangan panik. Fokus saja. Oke? Sekarang 2 dikalikan 1/2. Alasnya berapa nak? Sama ya.
5 cm dikali berapa tingginya? 12 cm. Lalu ditambah berapa sisi miringnya? 13 cm. Tinggi prismanya 20 cm. Ditambah lagi tinggi dari alasnya 12 cm dikali 20 cm. 20 adalah tinggi dari prismanya. Dan terakhir ditambah alasnya berapa? 5 cm dikalikan 20 cm. Oke, paham? Sudah, tinggal kita kerjakan. 2 dengan 2 kita coret saja, nah. Paham? Sehingga 5 dikali 12, 60 cm. Ditambah, ya, ini semua kita hitung. 13 dikali 20, 260 cm. Ditambah 12 dikali 20, 240 cm. Ditambah lagi 5 dikali 20, 100 cm. Sudah. Sehingga 60 cm ditambah, ini semua kita jumlahkan. 260 ditambah 240 adalah 500 ditambah 100, 600. Berarti 600 apa? Sentimeter. 60 ditambah 600 cm. Berarti berapa luasnya, nak? 660 cm. Oke, kita ralat sejenak yang nomor 2, yaitu luas permukaannya. Ini satuannya bukan cm ya, nak. Berarti cm persegi. Dari cm dikali cm. Ini pun sama. 13 cm dikali 20 cm. Cm dikali cm. Cm persegi. Ini juga persegi. Ini juga cm persegi. Sehingga ini 60 cm persegi ditambah 600 cm persegi. Berarti jawaban akhirnya adalah 660 cm persegi, bukan 660 cm. Jelas, nak? Selanjutnya yaitu nomor 3 dan nomor 4. Perhatikan ini dia. Gambarnya hanya ditidurkan saja ya, nak. Sama pada konsepnya. Oke, yang nomor 3 kita mencari volumenya. Oke, bagaimana mencari volume dari prisma segitiga? 1/2 dikalikan alas dikalikan tinggi dikalikan tinggi dari prismanya. Ingat, asal mulanya adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya di situ yang mana, nak? 8, 15 atau 17. Ingat, kalian harus menentukan yang pertama kali adalah yang mana sisi miringnya, sehingga tidak digunakan. Jangan sampai salah atau terkecoh, ya. Oke, berarti alasnya adalah 8 cm. Tingginya 15 atau 17? 17. Itu sisi miring, berarti 15 cm. Dan tinggi prismanya yang mana, nak? Yang tidur, yang mendatar atau yang horizontal. Berarti 25 cm. Baru bisa kita hitung sekarang. 2 dengan 8. 1, ini 4. 4 dikali 15. 60, 25 dikali 6 saja, nanti belakangnya 0. Paham? 25 dikali 6, 30, simpan 3, 2 kali 6, 12 tambah 3, 15. Berarti 1500 cm kubik. Lalu nomor 4-nya, kita cari luas permukaannya, nah. Pahami, ada 2 yang sama, yaitu alas dan tutup berbentuk segitiga. Maka kita cari luas segitiganya. 2 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Lalu ditambah ketiga sisi yang berdirinya. Paham? Atau sisi tegaknya. Berarti gimana, nak? Sisi miringnya kita kalikan tinggi dari prismanya. Lalu kita tambah lagi tinggi dari alas segitiganya dikalikan tinggi dari prismanya. Lalu ditambah lagi alas dari segitiga, kita kalikan tinggi prismanya lagi. Paham, nak?
Jangan bingung dan tetap tenang, ya. Perhatikan. Alasnya berapa nak dari segitiga itu? 8. Sama ya. Lalu tingginya pun 15 cm. Ditambah berapa sisi miringnya yang 17 cm, kita kalikan tingginya berarti 25, tinggi prisma maksudnya ya. Kemudian ditambah lagi tinggi dari alasnya 15 cm dikali 17 cm ditambah 25, itu tinggi prismanya. Alasnya berapa? 8 cm dikali 25 cm. Pahami betul-betul ya nak. Kemudian mulailah kita hitung 2 dengan 2 saja. Ini sama-sama sudah 1, sehingga 8 dikali 15. Paham? Kalau 4 dikali 15 saja 60, berarti 2 kali lipatnya 60 tambah 60, 120 cm persegi. Ditambah 17 dikali 25, berarti 425 cm persegi. Ditambah 15 dikali 17, 255 cm persegi. 8 dikali 25 itu 200 cm persegi. Oke, sekarang kita jumlahkan 120 cm persegi ditambah semuanya. Nah, ini kita hitung. 5 tambah 5, 0, simpan 1, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 2, 6. Tambahkan lagi 200, berarti tambahkan saja 2 depannya. Berarti 880 cm persegi. Sehingga jawaban akhirnya 0 tambah 0, 0, 2 tambah 8, 10, simpan 1. 1 tambah 1, 2, tambah 8, 10. Berarti jawabannya adalah 1000 cm persegi. Pahami ya nak? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain, karena berbagi itu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.